pembelajaran ya. Silakan masuk di link di bawah ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Pak. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Bapak harap dalam keadaan baik-baik saja, walaupun di tengah pandemi COVID-19 sekarang ini, kita harus tetap jaga kesehatan, kita harus tetap berolahraga dan patuhi protokol kesehatan. Anak-anak, puji syukur kita panjatkan karena kita masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini. Sebelumnya, supaya lebih berkah pembelajaran kita, maka Bapak minta salah satu dari antara anak-anak sekalian untuk memimpin kita dalam doa. Bapak tunjuk Hafiz. Silakan Hafiz. Kita berdoa ya. Amin. Terima kasih Hafiz. Selanjutnya, Bapak akan mengabsen anak-anak sekalian. Cukup anak-anak sekalian mengetik hadir di kolom chat di WA karena Bapak akan mengirim absennya di situ. Setelah anak-anak sekalian ketik absen, maka kita akan memulai pembelajaran kita pada hari ini. Sekarang Bapak ingin bertanya, adakah yang masih ingat tentang pelajaran apa yang kita pelajari pada pekan yang lalu? Coba, siapa yang masih ingat? Ya Budi, silakan. Sumber-sumber bunyi, Pak. Tentang apa? Tentang sumber-sumber bunyi. Oh ya, masih ingat, berarti tidak sia-sia yang kita pelajari pekan lalu, masih diingat ya. Bagus. Dan hari ini kita masih dalam pembelajaran yang sama, yaitu tentang sumber-sumber bunyi. Kita akan mempelajari hal itu. Tujuannya supaya anak-anak sekalian bisa mengetahui asal bunyi itu dari mana, benda-benda yang menghasilkan bunyi itu benda apa saja, bagaimana proses terjadinya bunyi itu. Dalam pembelajaran kali ini, adik-adik atau anak-anak sekalian bisa mengetahui semua itu. Jadi, ayo fokus belajar supaya ilmunya itu masuk. Supaya lebih seru, Bapak ada satu video nih. Video, silakan anak-anak sekalian perhatikan dengan baik video ini. Bapak akan tayangkan video ini tentang permainan alat musik. Silakan ditonton. Oke, sudah selesai. Sekarang siapa yang bisa menyimpulkan berdasarkan dari video yang telah ditonton? Ayo angkat tangan, siapa? Ayo siapa? Siapa yang berani? Ayo, berani. Das, oh silakan Das, silakan. Gitar bisa berbunyi. Wes, ya pintar. Tepuk tangan. Ada lagi? Gogo, ya silakan Gogo. Gitar suaranya indah. Ya pintar. Memang murid Bapak ini pintar ya. Ayo tetap belajar, semangat dalam belajarnya supaya makin pintar. Ayo siapa lagi? Ada lagi? Sudah tidak ada, hanya 2 saja. Oke, tidak apa-apa. Bapak ada teks nih. Ada teks tentang bunyi-bunyian. Nah, Bapak akan kirim di WA. Silakan dibaca dulu selama beberapa menit ke depan. Silakan dibaca. Setelah itu, Bapak akan minta untuk menyimpulkan ulang berdasarkan dari teks yang telah anak-anak sekalian baca tersebut. Silakan. Sudah selesai bacanya?
Oke, sudah. Sekarang Bapak minta kembali nih. Oh, karena tadi kan sudah, dah sudah, gogo sudah. Sekarang Bapak minta Hafiz. Ayo, coba simpulkan berdasarkan dari teks yang telah dibaca tadi. Bagaimana kesimpulannya? Bunyi itu dihasilkan dari gesekan Ya, benda pintar. satu dengan benda yang lain. Berarti anak-anak membaca dan memperhatikan baik-baik pembelajaran kita pada hari ini. Ayo, ada lagi? Siapa lagi? Firman, silakan Firman. Gesekan antara benda menghasilkan gelombang dan Ya, bunyi. tepat sekali. Berarti sesuai dengan yang Bapak harapkan. Jadi anak-anak bisa mengetahui sumber-sumber bunyi, alat-alat yang bagaimana terjadinya bunyi itu bisa anak-anak ketahui. Ya, berarti tujuan dari pembelajaran kali ini tidak sia-sia. Oke, karena sudah paham, ada yang masih belum paham? Sudah paham semua? Oke, terima kasih. Pintar. Selanjutnya, karena anak-anak sudah pada pintar, maka karena berhubung waktu, kita sudah mau selesai pembelajaran, maka Bapak akan memberikan penugasan. Penugasannya yaitu, silakan anak-anak cari minimal 3 benda yang dapat menghasilkan bunyi. Salah satu contoh, fluid. Itu kan kalau kita tiup kan menghasilkan bunyi. Nah, benda lain-lainnya silakan anak-anak cari yang bisa menghasilkan bunyi. Pekan depan Bapak akan minta untuk memperagakan bagaimana benda-benda tersebut mengeluarkan bunyinya. Pada saat apa, bagaimana benda tersebut bisa mengeluarkan bunyinya. Mungkin sampai di sini saja pembelajaran kita. Selanjutnya, karena kita sudah selesai, maka Bapak akan sedikit memberikan kesimpulan tentang pembelajaran kita pada hari ini, bahwa sumber-sumber bunyi itu berada pada benda-benda yang terjadi gesekan atau terjadi tumbukan, ya gitulah, supaya terjadi tumbukan antara benda satu dengan benda yang lain sehingga menghasilkan suatu getaran di udara. Ketika getaran di udara itu sudah semakin besar, maka akan terjadi suatu bunyi, sehingga bunyi dari getaran itu yang ada di udara bisa kita dengar. Yang perlu kita ketahui bahwa getaran itu atau bunyi yang dihasilkan dari suatu benda tidak akan bisa merambat ke suatu ruangan atau ruang hampa yang tidak ada udaranya. Di situ hampa, maka bunyi tidak akan bisa merambat di situ. Berbeda halnya, bunyi itu bisa merambat di suatu benda padat, cair, gas. Itu bunyi bisa merambat di situ, sedangkan di ruangan hampa itu tidak bisa. Mungkin itu saja. Bapak harap apa yang kita pelajari pada pagi hari ini itu bisa anak-anak sekalian aplikasikan di kehidupan sehari-hari. Untuk menutup pembelajaran kita, maka Bapak sendiri yang akan berdoa, memimpin kita dalam doa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke, sudah selesai. Dan terima kasih atas waktu dari anak-anak sekalian. Bapak ucapkan selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitasnya.